untuk ini Pan, kira-kira kan mungkin ada adik-adik ini atau teman-teman yang nonton video ini pengen masuk ke dunia perkebunan, tentunya pengen jadi asisten kebun. Tapi jurusannya itu mungkin lebih ke pertanian. Sedangkan kalau misalnya di pertanian kan perkebunannya itu kan nggak ngebahas tentang sawit, nggak ngebahas tentang yang lain-lain. Paling dibahas tentang padi atau tanaman sayuran dan sebagainya. Nah, kira-kira gimana gitu? Apakah misalnya ada yang niat ke perkebunan tapi ya udah ya, asalkan ada niat langsung aja ke perkebunan gitu, nggak usah terlalu fokus sama teknis, nanti teknis itu bisa belajar di kebun atau gimana gitu, karena kan kadang ada yang pengen ke kebun tapi dia nggak pede sama bidangnya ya gitu, gimana kira-kira? Iya, kalau itu sih memang awal pertama saya pun pikir sama gitu juga Bang, perkebunan pertanian, dan saya pun jurusannya pertanian juga Bang. Cuman kita tahu juga untuk yang pasti jurusan pertanian kan umum. Ya kalau kemarin kan kalau di universitas lain kan ada yang hama penyakit, tentang agronomi, tanah mineral dan apapun itu. Selagi ruang lingkupnya pertanian Bang ataupun tanaman, is okay, nggak apa-apa Bang. Karena untuk teknis teori perkebunan itu sendiri nanti akan diajari lagi Bang, diulang lagi itu tadi pas di MT tadi. Karena untuk tes awal menyinggung perkebunan itu cuma sedikit Bang, paling umum aja ya, apa sih sawit itu, tentang tadi gambaran-gambar umum aja, nggak terlalu khusus. Jadi untuk adik-adik ataupun teman-teman ataupun abang-abang, ya welcome Bang, kebun itu asik, nggak terlalu asik Bang, nggak terlalu fokus aja dengan kebunan, karena nanti kita belajar sendiri dan diajarkan pas MT nanti Bang, itu lebih fokus ke teorinya sendiri. Dan mungkin di kebun juga kadang kan ada yang bilang teknis itu nggak terlalu penting, karena nanti kan dengan berjalannya waktu bakal tahu sendiri dan bakal paham sendiri, karena memang yang paling penting adalah di kebun itu bagaimana cara mengatur bawahan, mengatur manusia yang memang dari asal aja udah beda, kemudian dari umurnya udah beda, karakternya udah beda, ya kan? Itu yang paling dipentingkan dibanding teknis, walaupun sebenarnya teknis juga nggak bisa dikesampingkan ya kan, karena itu kan untuk kelancaran kerjaan itu sendiri ya kan. Iya Bang. Dan apalagi kan ibarat teknis ini dasar. Mau nggak mau kita harus tahu, itu wajib Bang. Masalah kita lebih mendalami lagi atau enggaknya, itu kan perjalanan waktunya itu akan kita dalami sendiri. Karena yang lebih pertama kali untuk bagai sebelum masuk di perkebunan itu, yang pertama dilihat dari tadi itu, pertama mental kita sih. Kita sungguh-sungguh nggak di kebun. Karena maaf, kadang Bang, kemarin juga ada rekan kita atau seangkatanku yang kemarin sama-sama MT Malonsu, dia mengundurkan diri Bang sebelum turun ke lapangan. Dikarenakan tadi didapat di Sumsel yang zona tempur, dia agak takut, jadi sebelum berperang kalah dulu gitu Bang. Masya Allah. Cerita-cerita di kebun kita di sini ya biasa, serem dibilang. Ada yang gitulah, kecelakaan atau gimana gitu. Cuman yang setelah saya terjun di lapangan, itu tergantung pembawaan kita lagi Bang. Iya benar. Kalau kita buat asik, kita bisa manajemen sih asik. Cuman kalau kita memang nggak cocok di kebun, pembawaan kita bukan pembawaan kebun, kita pun terlalu keras sekali, maka kita nggak betah. Iya benar. Benar. Aduh, mantap pengalamannya ya. Mungkin terakhir dari Novan, kesannya itu selama di kebun itu gimana? Kesan baik dan buruknya yang mungkin menghambat kerjaan atau yang selama ini dirasakan gitu, mungkin bisa di-sharingkan. Kalau untuk kesan pertama kali sih saya ingin bilang kepada teman-teman ataupun yang lain Bang, kalau untuk belajar hidup itu cocok di kebun Bang. Kita bertahan hidup, ya, benar. Kita bersosialisasi, iya.
diakui kita bagaimana pemikiran harus cepat tanggap sama situasi. Ya, susah bagusnya memang di kebun, lagi melatih mental kita. Untuk suka dukanya, kalau sekarang saya suka di plasma ini karena memang saya suka berinteraksi sama masyarakat. Saya memang suka bang, jadi ibarat kita berinteraksi, menambah silaturahmi, menambah teman, menambah rekan, menambah jejaring. Ini penting kali bang. Ya maaf, pas kita di jalan mungkin minta tolong. Jadi kita ibarat kita banyak kenalan teman-teman lain. Yang satu lagi kita tadi sharing sama petani ini seru bang. Apalagi kadang petani ini memiliki ilmu masing-masing. Kadang ya kita pun jadi sharing-sharing dengan masalah ya bukan hanya tentang pertanian aja, kadang masalah kehidupan dia. Jadi lebih beragam sih ilmu saya dapat dari lapangan. Kalau untuk dukanya itu sendiri ya mungkin pertama jarak yang saya tempuh lumayan jauh dan jalannya pun alhamdulillah untuk tantangannya senang. Jalan-jalan klub lah gitu bang. Nah, lagi tentang kita bagaimana suka dukanya itu kita menghadap pimpinan, apalagi pas pindah-pindah pimpinan bang. Kadang pimpinan di sini karakternya bagaimana dengan gini, pindah lagi ke sini karakternya gini, sama ya tadi anggota kita lagi. Itulah suka dukanya bang. Dan yang pasti kalau untuk orang yang memiliki adrenalin tinggi, lebih suka tantangan, di kebun cocok bang. Mantap. Ya, keren bang. Intinya di kebun itu cocok buat menguji mental ya, menguji mental. Iya. Mungkin bagi yang mentalnya masih kecil bisa diuji di kebun karena memang di kebun banyak permasalahan yang harus diselesaikan ya kan. Iya. Ibarat kita berhasil di kebun. Tarafnya itu semua masalah selesai. Iya, gitu dia bang. Benar. Uji nyali bang. Ya, Novan, tadi udah abang bilang terakhir, tapi ini yang terakhir lagi. Oke, lanjut bang. Kira-kira ada nggak tips atau cara-cara, tolong kasih ke adik-adik atau teman-teman ini semuanya tips atau cara-cara untuk memilih kebun atau perusahaan yang mungkin sesuai sama kita gitu, supaya kita nggak salah pilih gitu. Ya walaupun bukan berarti perusahaan yang lain itu nggak baik ya, setidaknya kasih tips cara memilih perusahaan yang cocok buat kita tuh gimana? Kalau untuk memilih perusahaan sih yang saya tahu bang ya, pertama kita lihat dari latar belakang perusahaannya sendiri. Lihat dulu apakah perusahaan tersebut perusahaan baru atau baru buka atau berkembang, ataupun perusahaan udah lama yang masih tadi contoh langsung perusahaan lama bang, ada perusahaan baru lagi yang kayak Lambang Agro yang lain. Kita lihat dulu dari latar belakang yang kebun itu sendiri bang. Dan satu lagi mungkin ada beberapa perusahaan itu yang cuman jadi anak perusahaan bang, bagian-bagian grup gitu sendiri. Mungkin yang satu lagi pun untuk mencari perusahaan itu nggak salah pilih, kita mungkin bisa sharing-sharing tadi. Kadang kan kita sering buka aja di Google, linked gitu, kita cek keadaan komen-komen dari tadi, kadang anggota bawahan dia gimana tentang perusahaan tersebut sendiri. Dan satu lagi biasanya, perusahaan dikatakan perusahaan sehat itu perusahaan yang tadi nggak sering gonta-ganti bang anggotanya gitu. Kalau sering gonta-ganti anggotanya itu, ya tanda kutip mungkin ada permasalahan di PT-nya sendiri ataupun bagaimana ya. Kalau kita lihat PT-nya itu stabil, alhamdulillah bagus sih. Cuman tadi ya ada plus minus kita bang. Kalau kita dapatnya di perusahaan yang berkembang, untuk jenjang karirnya itu lebih cepat biasanya bang. Dari asisten ke asker ke manajer itu biasanya jenjangnya lebih cepat, beda dengan PT-PT yang udah lama, jenjang karirnya relatif lambat, namun kebunnya tuh stabil udah bang. Dan satu lagi pun lebih untuk mengetahui itu kita harus lebih sharing lah sih sama yang lain bang, karena untuk tahu lagi kan karena kita belum pernah masuk nih. Jadi tadi kita cuma lihat kulit luarnya aja sih dulu.
kita kadang maaf ya, biasanya kan kita nggak bisa menilai itu bagus sebelum kita masuk ke dalamnya. Ya tadi ada plus minus lah sih Bang. Jadi ada 3 tips yang mungkin saya bilang tadi. Yang pertama, cek latar belakang perusahaannya. Yang kedua lagi, sharing-sharing dengan mungkin mantan anggotanya ataupun anggotanya sendiri. Dan terakhir saya lihat sih sering terjadi pertukaran anggota nggak di perusahaan tersebut atau bagaimana gitu. Itu tips dari saya mungkin Bang. Oke, tadi udah dikasih tipsnya nih sama si Novan, kemudian udah banyak cerita pengalaman terkait di dunia perkebunan, kemudian cara-cara masuknya, dan tips-tips supaya lolos seleksi. Mungkin itu aja yang bisa yang bisa kita sharingkan ya terkait dunia perkebunan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi, bisa di komen di kolom komentar, dan kita bakal ada pertemuan lagi kalau misalnya ada kesempatan ya Van ya. Oke Bang. Ya. Dan terakhir Novan, sesi ini ada sesi jawab cepat. Jadi nanti Abang kasih pilihan, kemudian dijawab dan kasih alasannya. Ya langsung ya, cepat ya. Cepat mikirnya hanya 3 detik. Oke. Ya langsung aja ya. Jawab cepat. Yang pertama, pilih padi atau sawit? Padi Bang. Kenapa? Ya, bahan pokok manusia Bang, makan Bang. Bahan pokok manusia, benar. Kalau nggak ada padi, ya kita nggak makan ya kan? Iya Bang. Ya benar. Ini yang kedua, plasma atau afdeling? Kalau kita sih inti Bang, plasma. Atau afdeling Bang, Oh, afdeling. Alasannya? Ya. Lebih banyak tantangannya Bang. Oh, walaupun sekarang di plasma pengen ngerasakan namanya di afdeling itu gimana ya? Iya Bang. Ya, benar. Dan yang terakhir, kan udah kerja di kebun hampir 1 tahun. Kira-kira enak atau enggak? Enak Bang. Alasannya kenapa dikatakan enak? Ya, pertama memang saya sendiri suka tantangan. Yang kedua, saya banyak belajar. Yang ketiga, banyak bergaul ya Bang. Lebih banyak wawasan, pengalaman kita Bang. Ya, benar. Oke, udah tadi 3 soal, ada 3 pilihan ya. Jadi, Novan pilih padi, pilih afdeling, dan pilih enak kerja di kebun. Iya. Jadi, buat adik-adik, buat teman-teman semuanya dan abang-abang yang mau dan punya niat kerja di kebun, tonton ini sampai habis, dan tentunya kata Novan enak, ya coba aja. Bagi teman-teman yang mungkin pengen menguji mentalnya, pengen menguji dan menambah wawasannya terkait dunia perkebunan, mari sama-sama daftar di perkebunan. Tentunya dengan perusahaan yang mungkin menurut teman-teman bisa membantu perekonomian teman-teman sendiri, gitu. Mungkin demikian dari kami semua, kami berdua terkait ngobat episode 4 kali ini. Semoga apa yang disampaikan sama narasumber kita, Novansyah, dapat bermanfaat buat kalian semuanya. Dan jangan lupa like dan komen di kolom komentar supaya channel ini makin berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.